Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang Ramadan. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktek kerja lapangan saya selama 3 bulan di Global Komputer Bandar Lampung yang berjudul menginfus printer IP2770. Batasan masalah. Di sini saya hanya membahas cara memasang infus pada printer Canon IP2770. Selebihnya saya tidak membahasnya. Sejarah singkat perusahaan Global Komputer. Kapasitas produksi perusahaan dalam ruang lingkup teknisi maupun organisasi. Sebelumnya Global Komputer beroperasi di Mall Simpur Center selama kurang lebih 5 tahun. Karena tempat yang cukup terbatas, maka pihak manajemen berinisiatif untuk pindah lokasi ke daerah Kedaton yang merupakan pusat pertokoan di Bandar Lampung, serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Global Komputer berdiri sejak tanggal 15 Juni 2005, tetapi belum disahkan, dan baru disahkan pada tanggal 17 Juni 2013. Cara memasang pembuangan tinta. Cara yang pertama yaitu keluarkan printer dari kotaknya. Kedua, buka casing printer dengan cara membuka baut yang ada pada printer. Setelah semua baut kita lepas, lalu angkat casingnya. Sebelum diangkat, pastikan kunci yang pada casing ditekan agar bisa dibuka. Di situ ada 2, di depan dan di belakang. Setelah membongkar printer, lihat pada bagian belakang printer ada sebuah gabus berwarna putih. Jika printer masih baru, di dalam gabus tersebut terdapat selang yang tertancap. Cabut selang yang tertancap itu lalu keluarkan. Setelah itu, buat lubang di bagian belakang casing tadi. Hal ini bertujuan untuk jalan keluar selang pembuangan tinta sisa, agar tinta tersebut tidak mengotori casing atau bagian dalam printer. Yang terakhir, pasang botol atau pembuangan tinta pada belakang printer untuk menghindari sisa tinta yang berceceran. Mempersiapkan alat dan bahannya. Alat yang digunakan yaitu 1. Solder, 2. Obeng kecil, 3. Pisau cutter, 4. Gunting. Dan bahan yang digunakan 1. Tabung infus, 2. Tinta, 3. Cartridge, 4. Tisu, 5. Lakban, dan 6. Double tip. Cara memasang infus pada printer. Tahap 1. Pengisian tinta. Langkah pertama, isi tinta ke tabung infus terlebih dahulu dengan menggunakan gelas ukur agar tidak tumpah. Jangan lupa agar tinta tidak mengalir keluar. Jepit selang dengan penjepit. Tahap 2, yaitu pelubangan cartridge. Kemudian siapkan cartridge untuk dilubangi. Ambil bor dengan ukuran mata bor 3,5. Karena agar tepat dengan ukuran seal di cartridge di selang. Jika kendor sedikit ataupun ada celah untuk udara, maka tinta infus yang dipasang akan kembali ke tabung lagi. Jadi lubang ini harus pas, jangan sampai besar atau kecil untuk menghindari hal tersebut. Tahap 3, yaitu pemasangan klap. Haluskan pinggir lubang di setiap lubang di cartridge untuk menghindari gesekan antara lubang dengan seal. Karena jika seal tergesek dapat sobek. Dalam arti infus yang dipasang dapat bocor. Dalam kata lain, tinta akan kembali ke tabung sehingga tidak masuk ke cartridge. Setelah halus, pasang seal ke setiap lubang tadi. Pasang dengan hati-hati. Dan pasang hingga benar atau rapat. Tahap 4. Buka dan siapkan printer. Buka printer untuk memasang cartridge ke cartridge unit seperti pada gambar. Tahap 5. Pemasangan cartridge. Lanjut pasang kedua cartridge di cartridge unit. Pasang cartridge warna di sebelah kiri dan hitam di sebelah kanan. Pasang cartridge caranya mudah, tinggal letakkan saja tanpa tekanan atau
Dorongan, letakkan saja jangan sampai terbalik posisinya karena cartridge tidak akan terbaca oleh cartridge unit. Di cartridge unit juga sudah terdapat keterangan agar pemasangan cartridge tidak terbalik, yaitu huruf B tempat cartridge berwarna black dan C untuk tempat cartridge color. Tahap 6 yaitu potong dan ukur selang. Langkah berikutnya sebelum pasang infus ke cartridge terlebih dahulu ukur panjang selang untuk ke cartridge sehingga tata letak selang infus mengukur, kemudian potong sesuai ukuran tadi dan lanjutkan dengan pasang seal keempat selang infus. Tahap 7 pemasangan selang infus. Pasang selang infus yang telah dipotong ke cartridge. Pasang sesuai warna yang telah ada di cartridge. Jangan sampai salah meletakkannya karena warna akan menyampur di cartridge dan warna pun berubah. Jadi harus menguras bersih isi cartridge. Tahap ke-8 tutup penutup cartridge. Pada proses ini perhatikan selang infus. Jangan sampai selang terjepit karena jika terjepit tinta di selang tersembat dan tidak akan mengalir ke cartridge. Tahap 9 penataan selang infus. Lanjutkan tata selang infus untuk keluar printer yang menuju ke tabung. Dalam langkah ini, tata selang infus. Yang terpenting, jangan sampai mengganggu proses printing dan letakkan selang dengan printer menggunakan double tip. Tahap 10 pemasangan lakban. Pasang lakban hitam yang agak besar di atas tepat posisi di atas selang yang tertempel di atas double tip agar selang tidak bergerak ataupun bergeser yang dapat mengganggu proses printing berjalan. Tahap 11 pemasangan tabung infus. Tahap ini merupakan tahap finishing. Di tahap ini sangat mudah. Pasanglah double tip di tabung infus. Kemudian tabung infus diletakkan di sisi kanan printer. Kesimpulan, inti dari pemasangan infus yaitu ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu sangat perlu diperhatikan pada proses pelubangan cartridge. Kemudian poin yang kedua yaitu penataan selang infus. Penataan selang infus diusahakan serapi mungkin supaya tidak mengganggu proses printing berjalan. Baiklah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Jika ada hal yang ingin dipertanyakan, silakan. Baik, saya akan bertanya, apa kendala yang sering terjadi saat menginfus? Baik, pertanyaan dari saudara Khalid saya tampung dulu terlebih dahulu. Sekarang saudara Gary. Saya tanya, merek tinta apa yang biasa digunakan saat menginfus? Baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Khalid terlebih dahulu. Apa kendala yang sering terjadi pada saat menginfus? Kendala yang sering terjadi di situ yaitu saat pelubangan cartridge yang kebesaran atau kekecilan, kemudian penataan selang yang tidak rapi, dan proses printing kertas gagal mencetak, dan terjadi kebocoran pada cartridge. Itulah kendala yang sering terjadi saat menginfus. Apakah sudah paham? Ya, sudah. Dan kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Gary. Pertanyaannya, merek tinta apa yang biasa digunakan saat menginfus? Merek tinta yang sering digunakan saat menginfus yaitu tinta E-Print, Brother, Blueprint, dan Magenta. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Jika tidak ada hal yang ingin dipertanyakan lagi, sini saya mengajak semuanya agar tetap di rumah saja karena itu merupakan hal yang terpenting untuk kita mencegah penyebaran virus corona. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.